Sore semua. Yang pertama saya minta maaf terlambat tadi. Karena saya turun di Terminal 4. Memang airport Melbourne ini Terminal 4 agak membingungkan. Tadi pagi saya berangkat, wah itu naik Uber juga bingung. Saya bilang naik Uber saya bingung karena sering diganti kan. Jadi tadi antara saya dengan Tommy beda. Dia Terminal 2, saya Terminal 4. Cari jadi terlambat. Dimaafkan nggak saya? Waduh, kejam ini Pak Mudi. Baik, saya kenal Tommy sejak dia umur 4 tahun. Tahu betul. Gue masih kecil, nakal. Masih imut-imut. Sampai sekarang. Masih pakai Ini mana? Tinggal di toilet. Dengar ibu rumah tangga kemana? Dengar firman. Lagi di toilet. Ingat? Oh iya. Jangan di atas dulu meditasi. Kita belajar ya. Saya beri pertanyaan dulu. Yang ngikuti di rumah, kami sedang ada di Melbourne, di daerah Berwick. Apa yang paling sulit dalam hidup kita sebagai anak-anak Papa di surga? Saya bilang doa. Tidak. Kalau yang duduk begini, biasanya ada kursi kosong satu. Ayo, apa yang paling sulit? Bukan baca Alkitab. Bukan. Pindah situ. Ayo, yang paling sulit sebagai orang Kristen itu apa? Hidup kudus. Terlalu tinggi. Ya sederhana, betul. Tapi itu betul. Tapi nanti kita akan belajar. Bukan itu. Ayo, lupa. Ayo, apa yang paling sulit dalam hidup kita? Jawabannya, apa yang paling sulit Tuhan Yesus alami sehingga dia bergumul sampai keringatnya campur darah? Apa itu? Bukan penderitaan, betul. Dia berjuang, dia bergumul. Surrender. Ya, apa itu surrender? Yang diserahkan apa? Ayo mikir. Yang paling sulit. Jadi kalau Tuhan Yesus saja harus berjuang sampai keringatnya campur darah, apalagi kita yang masih doyan duit begini. Ngerti maksudnya? Harus lebih berat lagi. Nah, apa itu? Ayo, Yesus bergumul apa? Yang dia gumulkan, maksud lupa. Iya, kehendak apa? Terus aja potong-potong, bingung nanti. Kehendak, surrender, penderita. Yang mana? Ayo, yang di rumah boleh jawab juga. Nanti saya baca tulisan saudara. Inilah yang paling sulit dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu yang Yesus kumpulkan di dalam doanya sampai keringatnya campur darah. Apa itu? penyerahan diri. Iya. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Saudara, kegagalan kekristenan bukan karena tidak ke gereja. Kegagalan kekristenan bukan karena tidak berdoa. Seorang Kristen disebut gagal bukan karena dia tidak baca Alkitab. Sadar. Kita akan gagal ketika bukan kehendak Tuhan yang kita lakukan, tapi kehendak diri sendiri. Yang sudah menikah pasti akan setuju kalimat yang saya mau katakan. 100% penyebab suami istri rajin bertengkar. Ada nggak suami istri rajin bertengkar? Lu saya tanya kok. Ada nggak suami istri rajin bertengkar? Itu hobi katanya. Enggak rajin sih bertengkar. Itu rajin namanya. Dengar. Penyebab utama suami istri rajin bertengkar karena masing-masing ngotot kehendaknya harus dituruti oleh pasangannya. Betul atau salah kalimat ini? Lu jawab betul atau salah? Betul. Maka itu apabila suami istri tidak mau saling menyerahkan kehendaknya, ribut terus. Maka itu kenapa Alkitab itu satu-satunya buku. Tolong catat. Alkitab itu satu-satunya buku yang mengajarkan pernikahan itu satu kepala, satu badan. Nggak ada buku lain. Saudara, saya banyak bicara bukan kalangan Kristen. Kalau bicara keluarga, dan saya nggak pakai Alkitab, pasti nggak bisa mereka begitu. Lihat Alkitab pasti nolak. Tapi saya pakai prinsip kepala dan tubuh. Nggak ada orang yang bantah. Memang harusnya begitu. Maaf, saya beri contoh ya. Ini bukan jelekan orang, tapi ini terjadi. Siapa pernah dengar ada ustadz terkenal, namanya A. Agim?
Betul ya? Luar biasa bukan pengikutnya? Itu saya juga kagum. Waktu itu ya, setiap jam 2 siang Minggu kayak hari ini, dia pasti khotbah di Istiqlal, dan itu di live di STTV. Saya harus mengikuti. Berapa kali saya lupa, istri saya mengingatkan, karena saya belajar ini orang hebat. Kalau saudara pernah ke Bandung, ke pusat mereka di Geger Kalong, wih, tiap hari itu ribuan orang datang. Bis-bis turis itu, saya berapa kali ke sana, saya beli bukunya. Karena ini orang hebat. Kapan pamornya habis? Waktu dia kawin lagi. Aneh, maaf, dihukum mereka. Boleh nggak? Nah, tapi faktanya pengikutnya nggak setuju dengan hukumnya sendiri. Maka itu begitu dia ceraikan istrinya, kawin lagi, semuanya kecewa. Sampai hari ini sepi. Satu kali setelah berapa bulan kejadian itu, saya ke sana lagi. Aduh, saya dengar keluhan para penjual makanan, penjual souvenir yang pinggir jalan. Ah, sudah nggak bisa makan kayak dulu lagi. Orang nggak datang lagi ke sini. Di situ kita mikir, ternyata semua orang di dunia, Kristen nggak Kristen, pasti respect pada namanya pernikahan. Coba baca dulu Ibrani 13 ayat 4. Coba ya. Nanti setelah ini saya beri contoh yang satu lagi. Ya, ini yang Kristen. Oke, Ibrani 13 ayat 4. Ayo kita beritakan kebenaran ini kepada semua teman kita. Enggak bicara tentang agama Kristen, tidak. Tapi bicara tentang kehidupan. Udah, Ibrani 13 ayat 4. Yang sudah dapat silakan baca. 1, 2, 3. Hendaklah kamu semua ngapain? Penuh hormat terhadap perkawinan. Nah, saudara bayangkan, ini hakim yang dihukum mereka boleh kawin lebih dari satu. Tapi kenapa ketika dia melakukan hukumnya, umatnya tidak mau terima? Berarti di hati semua orang hormat nggak terhadap perkawinan? Loh, saya tanya, respect nggak? Nah, maaf, yang kedua Ahok. Betul? Kapan? Jangan dua satu bulan. Dengerin saudara. Kapan Ahok pamornya turun? Aneh. Sampai hari ini, ya memang hebat Tuhan tetap pakai dia. Itu urusan dia dengan Tuhan, bukan kita nggak boleh menghakimi. Maka itu saya tidak berkata menghakimi orang, tapi ini contoh. Bahwa ternyata semua orang di hati mereka ayat ini tertulis. Termasuk anak-anak. Buat anak-anak, kiamat itu bukan kalau ada tsunami, ada virus corona, bukan ada gempa bumi, gunung meletus, banjir, tidak. Buat anak-anak kiamat itu cuma satu. Ketika mereka mendengar pertanyaan papa mamanya, kalian milih ikut mama atau ikut papa? Habis hidup mereka. Betul? Jadi ayat ini nggak cuma tertulis di kitab suci kita, tapi tertulis di hati semua orang. Agama apa saja. Nah, ini masalahnya. Ketika Tuhan memberi hukum, laki-laki begitu dia jadi suami, dia sebagai apa? Saya sudah megang begini, enggak salah. Ini salah makan. Maaf ya. Laki-laki, ayo kepala. Maka itu kalau saya konseling pranikah, yang cowok saya akan siapkan potong badan lo. Sebentar lagi badanmu akan dipotong. Terus gadis yang menikah begitu dilantik jadi istri, fungsinya sebagai apa? Badan sebagai tubuh. Kok lupa sih ayatnya? Gampang begitu kok. Lo betul? Banyak kan makan soto. Oh, banyak soto tadi ya. Berarti sotonya raciannya ada yang salah. Untung saya belum makan tadi, saya nggak salah. Enggak. Bikin soto kaki meja. Ini luar biasa, saudara. Maaf. Mengapa Tuhan memberi hukum yang spesial? Karena kepala dengan tubuh itu bisa dimengerti oleh semua orang.
Kalau menikah kepala satu, badannya banyak, itu namanya kembar siam. Betul tidak? Yang kempet. Tapi kalau poliandri, badan satu, kepalanya lebih dari satu, itu namanya monster. Ya betul nggak? Kalau ada orang satu badan, kepalanya dua, kan takut. Secara hukum ini dipercaya semua orang. Maka itu satu-satunya buku di dunia. Sejak ditemukan mesin cetak oleh Johann Gutenberg pada abad ke-16 yang lalu, tahun 1500 sekian. Maka sampai hari ini, saudara, di dunia ini kira-kira sudah ada lebih dari 7 juta judul buku cetak. Bukan 7 juta buku, judul. Dari sekian juta judul itu hanya Alkitab yang ada statement. Coba buka Malaki 2:16. Kalau ada yang mau buka bahasa Inggris silakan. Ya, saudara tinggal di Australia. Awas kalau lama di Australia, bahasa Indonesia lupa, Inggrisnya pintar-pintar. Awas. Oke, Malaki 2:16. Jadi nggak ada buku manapun yang ada statement setegas ini. Ayo mau baca Indonesia dulu atau Inggris dulu? Malaki 2:16. Indonesia dulu. Ya silakan. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan. Nah, sebab aku membenci perceraian, bukan nggak suka, benci. Inggrisnya. For I hate Ya, divorce. For I hate divorce, says the Lord. Nah, cukup. For I hate divorce. Kenapa? Saya beri contoh. Saya pernah didebat oleh orang-orang humanis tahun 94 waktu saya di Jerman. Satu orang Indonesia, saya kenal, dia pendeta, tapi humanismenya kuat. 3 itu orang Jerman. Saya dikeroyok. Mereka ajukan saya ayat ini. Tuhanmu itu enggak humanis, enggak manusiawi. Loh kenapa? Baca. Wih, saya kaget. Kok mereka tahu ayat ini juga? Waktu mereka menjelaskan, saya setuju. Sekarang mikir dong. Kalau 2 orang itu sudah enggak cocok, dipaksa tetap tinggal serumah, kejam enggak? Wow, waktu mereka cerita semua, saya setuju loh. Maka itu hati-hati dengan humanisme. Humanisme itu yang menentang gereja untuk membenci LGBT. Karena mereka berkata, kamu gak humanis. Kalau memang dia dilahirkan begitu, masa perasaan cintanya kamu halangi? Nah itu humanis. Enggak ada Tuhan melahirkan orang dengan salah, tidak ada. Itu pilihan kok, betul tidak? Oh banyak hal. Di Inggris contohnya, setiap penjahat sebelum divonis, diperiksa DNA-nya. Kalau sampai 3 garis di atas ada DNA kejahatan, ini Inggris, saudara. Saya nggak tahu sering ngikutin. Begitu ditemukan 3 DNA di atas dia, itu penjahat, maka pengadilan tidak boleh menghukum orang ini walaupun pembunuh. Sebab dia mewarisi DNA kejahatan dari orang tuanya. Itu humanis. Mari, satu kali saya mengikuti pengadilan, seorang bapak membunuh anak perempuannya umur 13 tahun dengan ditenggelamkan di sungai. Dalam pengadilan di Inggris, orang ini cuma argumen satu aja. Siapa akan menjamin anakku ini aman, nggak diperkosa, nggak dijual segala macam? Ya pengadilan nggak bisa jawab, ya nggak ada yang jamin loh. Maka itu kalau aku bunuh dia itu aku. Ini humanis kok. Ngeri hukum sekarang ini. Banyak hal. Begitu untung Donald Trump yang terpilih, bukan yang satu itu. Kalau sampai yang satu itu terpilih di Amerika, habis. Berapa banyak pendeta masuk penjara karena nggak mau memberkati pernikahan sejenis. Berapa banyak toko-toko roti nggak membuat tar pengantin untuk sejenis. Ngeri. Waktu Obama itu dihukum. Maka itu waktu Trump mau di-impeach sudah nyaris. Saya disusul banyak orang. Saya yakinkan mereka nggak akan menang. Soalnya kalau lihat si Pelosi itu, Nancy Pelosi itu sadis loh orangnya. Ingat yang terakhir, waktu Trump itu dirobek-robek pidatonya. Jujur di situ salahnya dia, orang nggak respect.
Ini kalau lihat wajah saudara kok kayak nggak pernah dengar berita. Banyak nonton drama Korea. Ayo, ketahuan ini. Maaf ya, saya tersinggung. Betul nggak? Boleh tuh ikuti berita supaya tahu gitu loh saudara. Aduh gimana? Jangan cuma ngeliatin saham aja tiap hari. Aduh. Ini dan ini setiap jalan saya ingat tuh. Kamu lihat ada tulisan apa di pojok? Oh iya betul, baca. Benar. Saya ini semua tulisan saya akan baca. Karena itu informasi. Terima kasih. Kita kata tahun berapa ya? 80-an ya? 88. Jadi Tuhan itu ada di mana-mana dengan caranya. Tapi humanis merusak semuanya. Oke? Jadi kalau Papa kita adalah satu-satunya Tuhan yang benci perceraian. Alasannya kepala dengan tubuh dan kepala. Contoh, kepala nggak pernah sakit, sakit gigi enggak, pilek enggak, sakit mata enggak, sakit kuping juga enggak. Tapi badan ini, tanggal 1 jantung bermasalah, tanggal 2 lambung bermasalah, tanggal 3 ginjal bermasalah, tanggal 4 lutut bermasalah, tanggal 5 nanti paru-paru, tanggal 6 misalnya gitu. Setiap hari ini ada masalah. Dibawa ke dokter, nggak ada apa-apa. Nah, sebagai kepala punya badan kayak gitu capek nggak? Pasti kepala ngomong walaupun punya asuransi, bangkrut juga kalau sakit terus begini. Nggak ilustrasi. Boleh nggak kepala bilang, aku capek punya badan kayak kamu, aku mau ganti. Ngerti nggak? Loh, saya ngerti nggak ilustrasi? Berarti kalau bercerai artinya lo potong badan tadi dulu apa? Ya apa artinya potong badan? Bunuh diri. Begitu pula badan sehat tapi kepala migren kanan seminggu, harus selesai seminggu migren kiri seminggu, selesai migren minggu ketiga gigi sakit semua, sudah selesai gigi sinus nggak seperti, sudah sinus kuping lagi, habis kuping mata lagi. Tubuhnya sehat. Boleh nggak tubuh berkata, capek aku punya kepala kayak kamu, nggak bisa kerja, aku mau ganti kepala saja. Ngerti ilustrasi? Ini alasan kenapa satu-satunya Tuhan di dunia, satu-satunya. Saudara jangan berkata Tuhan cuma satu. Tidak, di dunia ini ada jutaan Tuhan. Kenapa Hindu menjadi agama utama New Age? Pernah dengar New Age? Sebab Hindu itu sangat toleran. Hindu adalah satu-satunya agama yang semua bisa jadi Tuhan. Pelajari Hindu. Kursi, pohon, pintu, apa saja. Maka itu kita lihat kuliah Hindu banyak dewanya. Karena itu Tuhan buat mereka. Kita tidak bisa menghakimi itu kepercayaan mereka. Cuma saya bilang, buktinya kalau Tuhan itu nggak satu, kitab suci agama di dunia sama atau beda isinya? Jawab, sama atau beda? Beda, maka itu Tuhan beda-beda. Nah dari jutaan Tuhan hanya Tuhan kita berkata, aku benci perceraian. Jadi kalau tubuh sehat, kepala sakit-sakitan, tubuh harus apa? Dokter. Iya, terima. Kalau kepala sehat, tubuh sakit-sakitan, kepala harus apa? Loh, terima. Ini gak bisa dipisah. Ngerti? Jadi semua firman Tuhan pasti ada alasan dia berfirman seperti itu. Nah, agama atau teologi yang merusak jadi doktrin, akhirnya perang sendiri kita. Oke, lanjut. Ini contoh gampang saja. Setelah kita melihat suami laki-laki jadi suami kepala, gadis jadi istri tubuh. Yang punya perut siapa? Istri. Maka itu cara ngetes, ngecek pernikahan itu harmonis atau tidak. Setelah hampir setahun menikah, pola makan suami sudah berubah ngikuti istri atau belum? Karena perutnya di istrinya kok. Ngerti nggak logika ini? Kalau sudah menikah sekian puluh tahun, pola makan nggak tetap beda-beda, nggak beres. Lu ngerti tak maksud saya? Kau ngerti tujuan pacar saya? Di sini ngajar kok. Cool sekali ngajar ini, heran saya.
Oh cacingan. Perutnya di situ. Ini saya udah bilang tadi, galian putri nggak mempan, galian kabel nggak mempan. Ngerti ya saudara? Jadi harus berubah. Nah ingat ya, dari zaman dulu sampai sekarang, umum ya, ini nggak tertentu umum. Kalau orang mengucapkan selamat menempuh hidup baru kepada pengantin baru, itu biasanya image-nya, kesannya, logikanya pakai alat transportasi apa? Ngerti nggak pertanyaan saya? Apa ya? Selamat menempuh hidup baru. Selamat apa? Iya, saya tanya alat transportasinya yang dipakai. Kapal. Saya pikir ya zaman dulu nggak ada kereta api, nggak ada pesawat, nggak ada mobil, ya kapal. Ternyata tidak. Saudara perhatikan, hukum internasional, semua alat transportasi kecuali kapal, drivernya minimal 2. Ngerti tidak? Pilot harus ada kepala. Masinis kereta api harus ada penggantinya. Bus driver yang jarak jauh ada enggak? Atau truk yang besar-besar ngangkut logistik harus ada. Kenapa kapal tetap harus satu nakodanya? Loh, ngerti nggak pertanyaan saya ini? Dan hukum itu luar biasa. Sampai hari ini masih berlaku hukum internasional. Seorang nakoda, kalau kapalnya tenggelam, dia nggak boleh keluar dari kapal sebelum penumpang semua keluar. Ingat berapa kali kejadian yang ferry di Jeju tenggelam, dia lari duluan. Terus yang terakhir yang apa di Italia itu ya, cruise itu dihukum berat. Nah itu suami. Nakoda keluarga itu suami. Suami itu pegang tanggung jawab yang berat. Maka itu dalam keluarga, gini, kenapa kapal, nggak usah kapal, tahu getek? Boleh nggak masinisnya 2? Nggak bisa. Nggak nyampe, ribet sendiri. Apalagi kapal, nakoda nggak boleh 2, ngerti? Nah, ributnya suami istri karena di keluarga itu ada 2 otak. Betul, ngerti maksud saya? Nah inilah keluarga otak-otak. Nah maaf, saya jangan dikeroyok. Setelah berkali saya berkata laki-laki jadi suami kepala, gadis jadi istri tubuh. Jadi yang punya otak yang mana? Yang punya otak nggak bisa bersama-sama. Nah, jadi istri itu nggak punya otak. Saya ambil kunci rumah dulu. Oke, bapak-bapak nggak ada yang makan nanti malam ya? Beli sendiri. Maaf loh saudara, kita guyonan tapi ini masalah. Ingat tuh, dari awal kita belajar tentang menaklukkan kehendak. Loh ya atau tidak? Loh, iya atau tidak saya? Ya sudah. Yang pertama, kehendak kita harus taklukkan. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak. Bayangkan, kalau Yesus yang adalah Tuhan masih struggle, strive, berjuang seberat itu sampai keringatnya campur darah. Ingat, dia doanya malam atau siang? Malam. Di bukit atau di pantai? Berarti pertanyaan saya, jadi mana lebih panas? Pantai atau bukit? Pantai. Malam. Yang ketiga, Yesus kerja nggak? Angkat-angkat barang nggak malam ini? Enggak. Kok bisa keringatan? Berat bebannya itu. Sampai campur darah. Nah ini hebat. Mengapa dari 4 Injil hanya Lukas yang menulis? Yesus sampai berdarah keringatnya. Kenapa yang 3 tidak? Karena Lukas itu dokter. Dan ternyata apa yang Yesus alami itu bisa dibuktikan secara medis sampai hari ini. Ada sesuatu nggak? Kalau ada yang telepon, pencet aja tolongnya. Pak siapa namanya? Heru. Heru ya, tolong Pak Heru ya. Saya lupa berita. Ya. Jadi ngikuti dari rumah yang jadi
operator saya Pak Heru. Kan saya syuting supaya Pak Heru yang kayak sudah kenapa? Salah juga. Nah, bukan salah. Oh, nggak salah. Enggak, ini pelayanannya dulu di bagian ini juga. Oh, begitu. Ya, Pak Heru duduk di posisi itu. Saudara, kalau Yesus yang adalah Tuhan berjuang untuk menaklukkan dagingnya sendiri, apalagi kita, ngerti nggak ilustrasi? Berat buat kita. Kembali di rumah tangga. Jadi 100% suami istri yang rajin bertengkar. Karena ada di rumah itu peranan, bagian, tugas yang overlapping. Betul tidak? Nah, feminisme marah dengan ayat itu. Hai istri, tunduk pada suamimu. Saya pernah ketemu feminis juga. Diskusi, saya bilang, kamu baca baik-baik. Mereka marah dengan ayat itu. Karena feminis nggak mau tunduk pada laki-laki. Ya, tetap harus jadi perempuan mau mimpin. Baca baik-baik, saya bilang. Yang Tuhan firmankan, hai istri, bukan hai perempuan. Tunduklah pada suamimu. Karena fungsinya bukan untuk dijajah. Beda tidak? Akhirnya mereka ngerti. Coba, hal kecil saja. Kalau di rumah tangga ada dua otak, korban pertama adalah anak-anak. Pasti mereka bingung. Kenapa papa bilang boleh, mama bilang tidak? Dan satu kali, lo tadi mama baru bilang suruh ke kanan. Kenapa papa bilang ke kiri? Catat lo sekarang. Korban pertama, ketika pernikahan kita tidak mentaati hukum Tuhan, anak jadi korban. Ngeri sekali. Jadi kalau Tuhan berkata, kepala itu suami, istri tunduk, hormati. Tapi ada yang bantah, ya tapi tapi suami itu bodohnya. Maaf saya ngomong. Nah, saya tanya balik, yang milik siapa? Ya toh kembalikan aja. Ngerti gak bertanya? Yang milih siapa? Ya sudah, dari dulu kamu tahu dia bodoh, kamu bilang ya sudah, itu risiko. Tetap harus dihormati sebagai kepala. Cuma kepalanya sering pusing. Maka itu sering lelet, sering apa. Tetap istri itu. Maka itu saya katakan, hal yang paling berat menjadi murid Yesus bukan puasa, bukan baca Alkitab, bukan berdoa, menaklukkan ego kita. Yesus saja berjuang, apalagi kita. Berarti, iya atau tidak? Iya. Nah, untuk menaklukkan aku dan aku, itu sakit. Betul? Maka itu ketika suami istri nggak mau menerima rasa sakit dari penaklukan diri atau berfungsi sebagai mana yang Tuhan katakan, maka dosa terjadi dalam keluarga itu. Coba kita lihat. Inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab, satu-satunya, yang memberitahu kita kapan kita itu bisa stop berbuat dosa. Nah, tadi hidup kudus ya, ini ada ayatnya. Baca 1 Petrus 4 ayat 1. 1 Petrus pasal 4 ayat 1. Jadi kalau dalam pernikahan kita, saudara, semuanya kita kerjakan sesuai aturan Alkitab, hidup itu indah, hidup itu menyenangkan. 1 Petrus 4 ayat 1. Di beberapa gereja tertentu ada namanya deliverance ministry atau pelayanan doa kelepasan. Saya nggak setuju. Untuk berhenti berbuat dosa bukan doa kelepasan. Itu jalan pintas. Inilah satu-satunya ayat 4 ayat 1 Petrus. Inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahu kita kapan kita berhenti berbuat dosa. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena siapa telah menderita penderitaan badani
ia telah berhenti berbuat dosa. Barang siapa telah menderita penderitaan fisik, maka orang itu stop berbuat dosa. Kenapa? Harus dilawan dengan penderitaan badani jasmani. Dosa itu enak tidak? Yo, enak. Kalau nggak enak nggak laku. Semua dosa itu enak, apa saja. Nah, untuk melawan yang enak, dilawan dengan sebaliknya. Yang tidak enak, itulah penderitaan. Maaf, siapa yang dulu terikat rokok dan akhirnya menang? Sederhana, termasuk alkohol, termasuk judi, termasuk pornografi. Sudahlah jenis dosa apa saja. Begitu mau stop rokok, orang itu menderita nggak sih? Menderita, nggak enak semua. Makanya ini yang mau bebas dari drug juga, saya nggak tahu istilah Inggrisnya, tapi orang yang bilang sakau, itu ketika nggak dikonsumsi, itu sakit semua. Nah, saya sering melayani orang yang narkoba, ternyata ukurannya 3 hari, berhenti merokok juga itu 3 hari. Ternyata itu kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi kalau orang yang berhenti judi, berhenti percabulan, berhenti merokok, berhenti alkohol, dan sejenisnya, cukup 3 hari menderita. Nggak enak, nggak bisa tidur, ingin marah, semuanya. Gitu 3 hari dia menang, hari keempat bebas. Itu saya alami dengan ratusan orang. Ketika saya belum sesibuk ini, saya suka nampung orang yang narkoba di rumah. Untuk saudara kalau saya pernah 1 kali. Karena kalau kita jabut rambut kita satu sakitnya. Ini ada yang sakau, saya sampai kaget. Itu dia jampak rambutnya bisa keluar segenggam. Kayak apa sakitnya? Tapi sakau nggak tahan. Aduh benturan kepalanya ke dinding. Saya sampai kaget. Aduh minta berendam di bak mandi karena panas. Saya tetap tidak boleh pakai obat. Kasih Tuhan dirasakan. Pulih orang ini. Maka itu saya bisa ngomong ini 3 hari aja. Maka itu masih terikat dengan maaf dosa apa saja. Berhenti, caranya menderita secara fisik. Gak enak. Termasuk dosa tersinggung. Kalau ada yang punya hobi tersinggung, ada nggak orang punya hobi tersinggung? Oh banyak, betul. Itu kayak tahu Jepang, halus sekali orang. Orang kedip-kedip baca sudah tersinggung. GR begitu. Ada itu orang yang sensi betul tahunya. Nah, caranya kelompoknya harus diberitahu singgung dia sampai sakit. Nah itu baru menang dia. Ya jadi dosa itu nggak boleh disayang-sayang, sakit. Maka stop. Nah maka itu kalau di rumah juga. Ketika harus tunduk submit itu sakit, saudara. Bayangkan Tuhan Yesus sampai bercampur darah. Kalau kata ada darah pasti ada luka. Nah secara medis kalau kita langsung stroke karena pembuluh darah pecah. Kalau Tuhan Yesus ya dia Tuhan nggak sampai stroke, cuma merembes. Maka itu lihat pembuluh darah kita kan ada di bawah permukaan kulit kita. Ini kalau tekanannya berat penderitaan itu dia merembes itu Yesus. Nah ini cara kita melihat Alkitab. Nah kita mau tidak mau harus menaklukkan ini. Ini perjuangan yang paling berat sebagai murid Tuhan Yesus. Paling berat. Tapi mau nggak kita menang atas daging kita? Loh, mau tidak? Gimana caranya? Galatia 5 ayat 16. Galatia 5 ayat 16. Pak Heru, bisa tolong saya enggak yang Instagram itu yang kecil? Kalau ada wave, tolong ditekan semuanya supaya orang tahu bahwa kita ya, wave ada tuh? Banyak. Ada banyak. Ya Pak, tekan semuanya. Pak Heru duduk aja sini. Udah? Kita baca sama-sama. Terima kasih. Galatia 5 ayat 16. Judulnya apa? Judulnya? Hidup menurut daging. Hidup menurut daging atau roh. Nah kita mau nurut yang mana? Oke? Enggak apa-apa Pak Heru sudah. Kita baca 1, 2 Galatia 5, 16. 1, 2, 3. Maksudku ialah hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, jelas toh. Maksudku ialah 5 ayat 16. Maksudku ialah
Hiduplah dipimpin, diatur, dikuasai oleh roh. Supaya kita tidak menuruti hawa nafsu kita, kedagingan kita. Kalau kita baca ayat ini, logikanya gampang gak sih menaklukkan daging, menaklukkan daging? Gampang gak? Gampang, cuma nuruti roh saja kok. Tapi prakteknya susah. Karena dari kecil kita sudah terbiasa memberontak. Manusia itu tipenya dari dalam kandungan sudah berontak. Yang itu, ibu-ibu yang pernah hamil sering ditendang nggak oleh kaki anaknya dalam perut? Cuk, cuk. Karena ruangannya sempit, makin besar kandungan, wah, anak itu sudah meronta luar biasa. Maka itu perhatikan, berarti sikap memberontak sudah ada dalam diri kita sejak masih dalam kandungan. Kenapa sampai ada bayi terlilit tali pusat? Ya karena nakal. Loh, betul tidak? Itu dari kecil. Saya berapa kali ngalami, pernah nggak lihat bayi jamnya minum, nggak mau, dotnya sampai dimasukkan ke mulut, gitu, pernah lihat ya? Ini gedenya jadi apa ini? Bayi sudah melawannya kayak begitu. Nah, itu manusia. Maka itu, kenapa yang namanya manusia jadi langganan dosa? Karena kita suka memberontak, suka melawan. Jadi setelah kita jadi murid Yesus, hiduplah oleh roh, bukan oleh daging. Hidup dipimpin, hidup dikuasai. Oke, saya pindah dulu. Kisah Rasul 20, ayat yang ke-21. Coba lihat, Kisah Rasul 20 ayat 21. Ini hidup Rasul Paulus yang luar biasa. Ini kalau hidup dipimpin. Udah? Kisah Rasul 20 ayat 21. Kita baca 1, 2, 3. Aku senantiasa bersaksi pada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ini hidup Paulus. Selalu bersaksi. Bukan mengkristenkan orang. Tapi untuk bisa jadi saksi yang benar, lihat ayat 22. Ayat 22. 1, 2, 3. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh. Nah, stop dulu. Sebagai tawanan roh. Ada yang bawa bahasa Inggris? Ya. Kata tawanan pakai kata apa? Baca. Bound. 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 Apa ada lagi? Ada yang pakai amplified? Tolong ya saudara, jangan pakai NIV Inggris. NIV itu paling ngaco. Pakai amplified Bible itu paling bagus. Dan New Living Translation (NLT). Tambahnya bisa The Message atau New King James. Amplified itu paling bagus. Ada yang bawa amplified? Ayat 22. And now compelled by the Spirit and obligated by my convictions. Nah, obligated by my conviction. Compiled. And now, sekarang. Coba dan saudara, siapa pernah sadar semua buku yang ditulis oleh orang itu tensesnya ada yang present tense, enggak? Berarti saudara baru mikir sekarang. Yang namanya buku kok bisa ditulis orang, tensesnya ada yang present tense tidak? Yang enggak bisa ditulis kok. Pertama kali saya tahu di Amerika ada koran kan USA Today, pada tahu nggak itu? Saya tuh tertawa baca itu. Today-nya kapan? Sudah sejarah nih, kok berita kemarin kok. Lo ngerti nggak ilustrasinya? Ternyata Alkitab itu satu-satunya buku yang tensesnya present tense. Ada 3 bukti. 1. Sejak perjanjian lama Papa berfirman, pada hari ini apabila kamu mendengar suara Yahweh Tuhan, itu berkali-kali. Ketika Daud menghadapi Goliat, present tense. Pada hari ini Tuhan menyertai aku akan berikan mayatmu dan mayat tentaramu kepada burung-burung buas pada hari ini. Doa Bapa kami tensesnya apa? Ayo. Loh, masa lupa doa Bapa kami itu? Kapan tensesnya? Our daily bread.
pada hari ini. Semua buku kecuali Alkitab pasti ada kalimatnya pada masa itu, nanti, dulu. Ada yang present tense. Maka itu Alkitab ini up to date. Kok gak ada yang ngamen? Tengah pelagian. Ya, up to date. Dia bisa berlaku untuk zaman kapan saja. Maaf, ada banyak Tuhan di agama apa saja yang nggak bisa. Contohnya agama yang selalu menggunakan matahari yang di kutub utara, gimana itu? Nanti nggak masuk saya ya. Jadi nggak universal. Soalnya maaf saya harus berkata, ini bukan bicara masalah agama tapi fakta. Maka itu kalau sekarang kita baca ayat 22, now, sekarang, 10 tahun lalu orang baca ayat itu bunyinya kapan? 20 tahun yang akan datang orang baca lagi? Now. Hebat. Maka kalau kita baca ayat itu atau semua firman yang ada kata pada hari ini, bacanya setiap hari. Maka setiap hari aku compile, aku ditawan, diikat, disetir, dituntun, dibelenggu, diatur, cari bahasa apa saja oleh Roh Kudus. Saya tanya, ada nggak orang dibelenggu oleh kemarahan? Banyak. Dikit-dikit marah. Kedua, ada nggak orang dibelenggu oleh uang? Banyak. Apa uang? Pokoknya. Ada nggak orang dibelenggu oleh hawa nafsu percabulan? Ada. Maka itu hari ini tanya kepada diri sendiri. Siapa yang menawan aku? Yang membelenggu aku? Yang menuntun aku? Yang nyetir aku? Orang nggak bisa tidur pasti dibelenggu oleh dua hal. Satu, masa lalu dibawa ke sini terus. Maka itu nggak tidur-tidur. Justru masa lalu muncul semua waktu kita mau tidur kan lagi diem. Yang kedua, ditakut-takuti dengan masa depan. Aduh, besok gimana ya? Bulan depan gimana ya? Nggak tidur orang itu. Berarti? Maka ayo kita jujur, apa yang menawan kita? Berbahagialah setiap kita yang menjadi tawanan Roh. Amin. Maka itu Galatia 5:16 berkata, maksudku adalah hidup oleh Roh, supaya keinginan daging nggak terjadi di hidupmu. Nah, Paulus dituntun oleh Roh, dikuasai Roh, dibelenggu oleh Roh. Maka itu dia bisa bersaksi dan begitu gampang. Baca lagi ayat 22. Menarik. Ya, amplifatnya sampai akhir ya. Iya, Kembali. 22 sampai akhir. Enggak, 22 aja. Oke, 22. And now compelled by the Spirit and obligated by my convictions, Ya. I am going to Jerusalem, not knowing what will happen to me there. Ya, not knowing. Padahal dia tahu mau terjadi apa. Cuma dia nggak mau tahu. Not knowing. Ayat 23 kata pertama ada kata apa? Nah, selain accept. Ini dahsyat sekali. Paulus tahu kalau Roh Kudus menuntun dia ke Yerusalem, dia itu tahu. Cuma dia nggak mau tahu. Selain accept. Selain apa? Baca ayat 23. Selain yang dinyatakan oleh Roh, diberitahu oleh Roh, yaitu apa? Selain dinyatakan oleh Roh, bahwa ayo baca ayat 23, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Ngeri nggak? Ayo jujur. Kalau kita dituntun Roh Kudus mau ke satu kota, kamu ada tangkap itu di penjara. Jujur, lanjut atau belok? Harus tidak. Selain accept. Kenapa harus penjara dan sengsara? Supaya sebagai saksi Yesus, Paulus nggak jatuh dalam dosa.
Karena untuk berhenti berbuat dosa dengan cara apa tadi? Masa belum 5 menit. Menderita secara fisik. Coba diganti. Aku nggak mau tahu akan terjadi apa di situ. Selain daripada hotel dan restoran nunggu aku. Nanti maksudnya sengsara dan penjara. Dan dia tetap berangkat. Maka itu kedagingan kita, ego kita akan sendirinya habis ketika kita menderita. Gak enak memang. Tapi itu luar biasa. Kok kita menang? Orang tersinggung, caranya berhenti bukan ngurusin yang suka nyinggung. Salah. Lo ngerti gak maksudnya? Kalau kita suka tersinggung, lalu ngurusin orang yang suka nyinggung kita, capek. Lo betul tidak? Yang suka nyinggung seringkali nggak rasa. Betul, yang rasa yang disinggung. Jadi masalahnya kitanya yang diberesin. Betul? Kalau hati kita bersih, hati kita beres, nggak gampang kita tersinggung. Nggak gampang. Kenapa? Menang. Sakit memang. Apalagi nggak salah disalahkan. Nggak usah dibalas, biarin aja. Nggak amin lagi. Oke, saya tunjukkan ayat ini biar kenyang betul-betul. 1 Korintus 6 ayat 7. Kan kalau ada yang web ya jangan lupa. 1 Korintus 6 ayat 7. Oke. Wah ini nggak enak, so. Ini nggak enak ayat ini. Ya. Kalau sudah terlanjur baca harus menuruti loh ya. Kalau nggak mau baca tutup aja Alkitab, sudah nggak sempat baca supaya nggak berdosa kalau nggak melakukan. Udah 1 Korintus 6 ayat 7. 6 ayat 7. Udah kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Adanya saja perkara di antara yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Stop dulu. Perhatikan. Adanya saja perkara seorang dengan yang lain di antara kamu. Kalau kita baca ayat itu, ini perkara besar atau kecil sebetulnya kalimatnya? Adanya saja kecil, tapi kita kalah. Coba bacakan yang berat itu bagus. Her, syuting boleh baca. Mau baca pakai apa? Amplified tadi ya. 1 Korintus 6 ayat 7. Jangan disuting istrinya aja. Oh ini saya Heru. Ini. Oh yang ini. Oke, silakan baca. 1 Korintus 6 ayat 7. Suara amplifiednya bagus, coba pelan-pelan ya. Why the very fact that you have lawsuits with one another The very fact you have lawsuit with one another. Terus? is already a defeat. Nah, is already a defeat. Terus? Why not rather be wronged? Oh itu amplified? Yeah. Oke ya. Why not rather be defrauded? Enak nggak bahasa Indonesianya? Kita baca 1, 2, 3. Adanya saja perkara di antara kamu, seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Nah ini nggak bisa. Maka itu di negara-negara barat yang hukumnya kuat, sering orang berkata, it is my right. Melotot sudah. Betul? Dan itu berbahaya. Haknya Yesus diambil nggak? Oleh Pilatus. Diambil. Sampai dibunuh. Nggak apa-apa, biarin saja. Katakan kembali. Yang kedua, mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Oh, enak betul. Saudara, inilah murid Yesus. Oh, nggak ada yang amin. Jadi kalau sudah nekat menjadi murid Yesus, maka siap diapakan? Dirugikan, melakukan tidak adil, digosip, ya apa-apa gosip. Banyak orang gagal dalam hidup, bukan karena nggak berdoa, bukan karena nggak baca Alkitab, bukan karena nggak ke gereja, karena dengar kata orang. Betul? Katanya.
Terus capek hidup kalau kata orang. Jam 7 pagi orang ngomong begini, dilakukan. Jam 8 ketemu orang ngomong begitu, lakukan. Jam 9, agak bingung sehari itu. Mau hidup bagaimana? Maka itu, ayo mulai hari ini, saudara, hidup dalam kebenaran. Sambil kita mendengar firman ini, jujur periksa hati kita. Mau bagaimana? Ini yang Tuhan inginkan atas hidup kita. Oh ya, sebelum saya lupa, saudara yang punya Facebook bisa pakai page, ya, buka page. Karena sekarang dengan page itu orang nggak perlu berteman. Kalau cuma berteman, dengan berteman cuma 5.000. Nah, saya sudah banyak keliling. Pakai page, cari Daniel Alexander, pendidik, pembidik. Nah itu page saya, di situ ada ratusan khotbah. Saudara bisa ikuti khotbah saya di kota mana saja, ada di mana itu ada. Termasuk yang sekarang ini. Kalau secara Instagram pakai @official_Daniel_Alexander. Cuma saya yang kalau Instagram cuma 24 jam hilang. Kalau Facebook ada, kalau page Daniel Alexander pendidik pembidik. Oke ya, nanti saya bisa ngikuti. Nah, saya lanjutkan. Jadi kalau kita ambil putusan mau mengikut Yesus, masih ingat lagu yang klasik hymn dari beberapa ratus tahun yang lalu, I have decided to follow Jesus. Itu lagu luar biasa. No turning back. The cross di mana? Before me and the world behind. Itu yang gubah itu tahu ayat ini. Maka itu meyakinkan dia. Akhirnya kalau semua kita sudah siap untuk menderita, hidup menjadi murid Yesus itu indah dan menyenangkan. Kok gak ada yang amin? Kok malah terus amin? Contoh Yusuf, kenapa? Kita berpikir. Oh berpikir, jangan apa? Berpikirnya biasa aja lah. Berpikir tambah soto. Ingat Yusuf, betul? Dia nggak salah loh dimasukkan penjara. Sejak saya masih muda, idola saya itu Yusuf sampai hari ini. Maka itu saya ngajar tentang Yusuf, hidup saudara, karena ini anak luar biasa. Alkitab menulis di Kejadian 37, Yusuf itu mulai menderita umur 17 tahun. Ditulis pada waktu Yusuf berumur 17 tahun. Dia mulai dibully, mulai dibenci oleh kakak-kakaknya. Dijual ke Mesir. Jadi budak. Tuhan angkat. Baru diangkat, istri Potifar cari masalah. Saya pernah mikir gini. Saya nggak tahu saudara pernah mikir. Bisa nggak Yusuf mikir gini, Tuhan, kalau tahu taat kepadamu, upahnya penjara. Lebih baik aku berzina dengan istri Potifar. Bisa nggak Yusuf berpikir seperti itu? Kira-kira kalau dia setuju dengan istri Potifar, hidupnya nasibnya baik nggak? Baik dong. Langsung dibawa ke istana. Maka itu untung Yusuf bukan orang Indonesia. Pasti bingung. Loh apa hubungannya? Sebab orang Indonesia semuanya mumpung. Nah, Potifar itu eselon 2 saudara, setelah Firaun. Nah bayangkan kalau Yusuf mau dengan istri pejabat eselon 2, langsung punya posisi enggak? Langsung punya posisi enggak? Luar biasa. Makanya itu kenapa Yusuf milih taat, karena penderitaan. Tapi setelah itu luar biasa. Kejadian 41 ditulis pertama kali Yusuf menghadap Firaun itu umur 30 tahun keluar dari penjara. Berarti berapa semester dia menderita? Saya nggak tanya tahun, semester itu. Oh susah sih, 17 ke 30 biasanya itu duit aja susah. Ayo, 17 ke 30 berapa semester? 26 semester. Ayo kuliah apa 20 semester? Itu di atas PhD sudah saudara. Maka itu Yusuf itu jadi orang hebat. Jadi jarak dia ke takhta Firaun cuma 1 langkah dari penjara ke situ. Keluar. Coba saudara buka Kejadian 40 sampai 14, ngeri saudara. Ngeri. Ini bagian terakhir. Kejadian 40 sampai 14.
Maka itu jangan hindari penderitaan. Lu nggak ada yang ngamen lagi. Telat lagi. Kenapa dalam penderitaan kita dibentuk? Apa sih bedanya brilian dengan beling? B-nya sama. Coba jawab, apa bedanya brilian dengan beling? Nilai. Apalagi? Tajam. Bukan. Prosesnya. Mana lebih lama? Berlian, beling itu cepat. Sekarang ini konsep. Mutiara. Alkitab memberi banyak contoh. Mutiara, berlian. Mutiara tidak akan ada mutiara kalau nggak ada kerang yang menderita. Berarti itu kerang kelilipan. Iya betul toh. Masuk pasir, bukan kerikil. Dia nggak bisa ngeluarin, nggak punya tangan. Jadi dia gosok dengan badannya. Tererosi kulit kerang bagian dalam terbentuk mutiara. Sadis. Ya, tapi gimana? Maka itu semua yang indah di dunia pasti dari penderitaan. Berlian itu ditekan berapa ribu tahun. Betul? Maka itu pilihlah jadi berlian, jangan beling. Sudah murah, nggak ada harganya. Cepat hancur. Udah, baca. 1, 2, 3. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Dan segeralah keluarkan dari tutupan dungeon pit. Terus dan bercukur dan berganti pakaian. Cara catat ini. Kenapa? Jadi hari itu juga dia keluar penjara. Hari itu juga dia dalam posisi nomor 2. Sampai Firaun berkata, so semuanya sama. Cuma bedanya kursi yang satu ini. Kalau gitu ya Yusuf bisa buat sendiri banyak kursi itu. Wah. Sekarang perhatikan. Kenapa bercukur? Kenapa ganti pakaian? Saya percepat. Penjara Mesir ada 4. Prison di 4 tembok. Jail itu sel. Dungeon yang ketiga. Yang keempat itu dibuang. Musa kena yang keempat karena cucu raja. Raja nggak tahan melihat cucunya ini menderita. Yaitu kuat-kuatan. Untung Tuhan jaga Musa. Yang paling celaka dungeon. Sebab itu ruang bawah tanah. Si narapidana itu berdiri, saudara. Sudah berdiri, makan, kencing, tidur, berak, berdiri. Mazmur 105:17 berkata, diimpit kakinya dengan besi, lehernya masuk dengan besi. Maka itu dia berganti pakaian karena bau. Sekian belas tahun. Mungkin kalau kita sudah nyumbang-nyumbang istighfar, mati kamu ya. Awas aku keluar penjara lagi, maaf. Tapi nggak apa-apa kayak ini. Enggak. Ini saya itu paling nggak pernah terganggu anak-anak berisik. Walaupun saya ngajar, kenapa Tuhan sayang anak-anak. Yang ketiga, dulu kita juga begitu, cuma lupa. Begitu loh, Tom, kamu masih kecil. Habis. Yang ini habis. Oh sudah. Udah. Oh, coba share ya. Saya sudah mau cepet-cepet. Nah ini share story, terus balik lagi. Ya itulah istilahnya Instagram cuma 60 menit. Terus ganti. Oke. Ya kok sudah ya? Sudah belum? Oh iya silakan. Sudah ya? Jadi Yusuf itu sampai ketemu ya Ibu. Yusuf itu penderitaannya luar biasa. Bayangkan di ruang tertutup, nggak ada matahari. Kenapa bercukur? Karena monyet masih lebih cakep dari Yusuf. Oke, kita buka Mazmur 105 ayat 17, ngeri saudara. Mazmur ini bagian terakhir. Mazmur 105 ayat 17. Ya, ayat 17, silakan baca. 1, 2, 3. Diputusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual sebagai jadi budak. Ayat 18. Mereka pemerintah Firaun mengimpit kakinya dengan belenggu dan masuk ke dalam besi. bayang. Itu sudah di penjara bawah tanah. Masih dirantai kaki dan leher. Sadis. Loh saya tanya sadis. Mau nyoba?
Ngerti? Kenapa dia diam? Dia taklukkan ke daging. Sama sekali dia nggak balas istri Potifar. Oh enggak, sudah. Itu kita kagum pada Yusuf. Dia mengampuni. Bahkan kakak-kakaknya pun dia ampuni. Betul tidak? Dia nggak ada dendam, nggak ada sakit hati. Itu luar biasa. Maka terus bersyukur ganti pakaian karena bau. Bayangkan tidur berdiri, kencing, makan, berak, berdiri semua di dungeon itu tadi. Mau mengalami? Ya nggak Yusuf lah dong salah. Tapi supaya daging ini mati. Betul? Harus begitu dalam hidup kita. Baru kita akan jadi menang. Nah, apa kemenangan Yusuf? Lihat ayat 19-nya. Mazmur 105. Ini rahasia kemenangan Yusuf karena apa dia? 1, 2, 3. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Ini Yusuf sabar. Saya percaya semua kita pasti pernah mengalami seperti Yusuf. Penderitaan begitu berat. Tapi suatu hari, begitu waktu Tuhan selesai, wih, kita mengalami hal luar biasa. Pernah nggak mengalami itu? Betul toh? Nah, itu Tuhan. Maka itu kalau kita mau dilatih seperti ini, saudara, kita jadi berlian semua. Kita jadi mutiara semua yang berharga di mata Tuhan. Maka itu, kalau ada orang yang nganggur betul, suka usel ngurusin saudara, ada nggak? Ya, ada nggak? Banyak. Jangan diusir jauh-jauh. Kangenin dia. Kalau seminggu nggak muncul, telepon kamu mau muncul. Ya, serius. Dan saya adalah Untuk memproses kita. Sparring partner. Iya, sparring partner, sudah pintar, serius sudah. Jadi kita harus bersyukur pada orang-orang hebat itu. Sebab tanpa mereka kita nggak teruji. Kapan kasih kita nyata? Ayo, kapan kasih kita nyata? Pada saat kita ditekan, kita disakiti. Kapan kesabaran kita nyata? Jangan bilang, aku sabar loh. Aku ini sabar. 2 jam ngomong, sabar. Baru keluar ada mobil nyerempet, mata lu di mana? Maaf, kapan sabarnya? Maka itu ujian itu bagus. Kok nggak ada yang namanya? Supaya kita naik kelas. Tambah capek. Tablet. Oh, tablet. Indah hidup seperti itu. Maka itu nggak ada yang salah di luar kita. Yang salah sama kita. Kalau hati ini beres, nggak ada masalah. Suami istri yang hobinya saling menyalahkan, bertobat hari ini. Betul? Semuanya harus periksa diri. Ada yang mau tanya sebelum saya akhiri sampai di sini? Ada? Iya. Iya. Ayat sebelumnya Kejadian 40 kan bertentangan bahwa Yusuf itu dikasih invest oleh kepala penjara. Iya. Kenapa bertentangan? Ya kan katanya dibelenggu di leher dan di. Ya mungkin itu awalnya. Mungkin itu awal, kan itu baru masuk Yusuf. Ya toh? Yang disayang kepala penjara kan Yusuf baru masuk. Mungkin itu awal. Karena kan sekian belas, kita nggak tahu full 13 tahun kita nggak tahu. Karena ada waktu dia enak sedikit di rumah Potifar. Nah, tapi setelah itu, jadi Alkitab nggak pernah bertentangan, cuma waktunya yang beda. Jelas? Tapi ini sebelum Kejadian 41. Kenapa? Tapi ini sebelum Kejadian 41. Kejadian 41 itu Iya. dia menghadap Firaun. Bukan, jangan lihat angkanya. Kejadian 40 itu waktu Yusuf baru masuk penjara. Mungkin kepala penjaranya sudah diganti atau enggak, nggak tahu. Tapi setelah itu perlakuan Yusuf beda. Nah, kita nggak tahu waktunya. Gitu. Jadi ini cuma masalah waktu. Bukan karena custom untuk menghadap ke Firaun memang harus seperti itu. Mereka Oh, enggak. harus mencuci diri. Bukan, kotor, ganti baju, cukur itu bukan custom. Karena bau dia. Itu bedanya. Jadi 40, Yusuf disayang oleh kepala penjara. Nah, berapa lama nggak ditulis oleh Alkitab?
Tapi pas dia menghadap Firaun, penjaranya sudah diganti. Kalau yang di pasal 40 itu cuma penjara biasa, prison. Tapi entah karena apa, mungkin istri Potifar makin marah. Ini dijeblos makin berat dia. Maka itu pasal 41, Yusufnya harus dikeluarkan dari dungeon, dari tutupan. Jelas? Ada lagi yang lain mau tanya? Ayo kita belajar ini untuk hidup dalam kebenaran ini. Siap menderita? Maka itu kesimpulan saya begini, setelah kita belajar ada banyak ayat yang cuma waktu. Yang menjadi murid Yesus, dengar ya, yang menjadi murid Yesus beneran itu harus ketagihan penderitaan. Punya hobi ya? Iya, hobi. Harus. Gurunya aja nggak salah disalahkan. Kan Yesus berkata murid kan lebih dari gurunya, ya sudah. Amin. Jadi hari ini ayo kita dipulihkan Tuhan. Amin. Ayo kita naikkan pujian. I have decided to follow Jesus. Silakan ada Pak Pendeta Tommy. Ada angin tuh. Ayo sini kan. Tom nggak usah main gitar, sini aja biar ini. Ya.